Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita, channel yang senantiasa menemani Bapak Ibu dalam program dan mensukseskan PPG tahun 2022. Untuk yang belum subscribe, saya sarankan Bapak Ibu untuk segera subscribe supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info terbaru, terupdate seputar tugas dalam melaksanakan PPG. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat, bisa membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Paling tidak bisa meringankan bebannya. Bapak Ibu guru sekalian, kalau pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah video tentang tips atau cara mengerjakan tugas analisa bahan ajar. Kalau sekarang kita akan coba mengulas sedikit tentang analisa materi. Biasanya di tugas analisa materi ini kita disuruh membuat PBL ya atau PJBL, tergantung dosennya. Yang PBL Problem Based Learning, yang dimana Bapak Ibu disuruh mencari permasalahan di seputar kita atau di sekitar kita yang sangat relevan, disesuaikan dengan materi atau modul, judul modulnya. Kemudian disuruh juga di PBL itu disuruh kita mencari penyebab dari persoalan itu terjadi. Kenapa persoalan itu bisa terjadi? Kemudian yang ketiga adalah cara menyelesaikan masalah sesuai dengan teori-teori atau kondisi saat ini. Nah, berbeda dengan PJBL, kalau PJBL dia hanya disuruh membuat project basic learning, misalnya membuat rangkuman atau membuat nama-nama tokoh ya, nama Wali Songo misalnya, atau nama-nama pahlawan, kemudian profilnya, jejak langkahnya, terus prestasinya apa, terus peninggalannya apa, seperti itulah. Nah, pada video kali ini kita akan fokus untuk mencoba cara membuat tugas PBL, Problem Based Learning. Nah, ini dia saya contohkan satu modul saja, modul evaluasi pembelajaran. Sini saya mengangkat masalah. Judul masalahnya adalah pelaksanaan penilaian tengah semester secara daring. Atau bisa juga diganti ini Bapak Ibu dengan semester atau dengan asesmen ya, tergantung Bapak Ibu lah. Nah, di sini ada 3 kolom yang harus terisi Bapak Ibu. Yang pertama, identifikasi masalah berbasis masalah yang ditemukan lapangan. Jadi apa masalah yang kita temukan di lapangan kaitannya dengan pelaksanaan ujian tengah semester. Nah, di sini ada deskripsi saya buat, nilai siswa secara umum tinggi-tinggi. Ini memang fakta Bapak Ibu, di ujian tengah semester atau di ujian semester kadang-kadang nilai siswa kita tinggi-tinggi atau di atas standar lah. Tidak ada yang di bawah KKM. Kemudian yang kedua, nilai seragam antar siswa sama. Kadang-kadang kita juga melihat antara si A, B, C nilainya sama. Ini kalau kita melaksanakan UTS secara daring. Kemudian siswa yang tergolong kurang mahir dapat nilai tinggi. Ini kebalik. Siswa yang kadang-kadang tidak bisa IT nilainya tinggi. Atau siswa yang di kelasnya nilainya rendah atau IQ-nya lebih rendah bisa dapat nilai tinggi dibanding teman-temannya yang mahir. Kemudian yang ketiga, kemampuan IT siswa kurang memadai. Ini adalah beberapa masalah. Kemudian jaringan yang tidak stabil karena daerah pegunungan. Nah, inilah beberapa deskripsi masalah dalam melaksanakan UTS secara daring. Nah, apa penyebabnya? Nah, di sini baru kita tulis apa kira-kira penyebab dari deskripsi masalah di atas. Yang pertama, kurang ketatnya pengawasan saat mengerjakan tes, sehingga banyak yang bekerja sama dengan temannya. Nah, jadi ini adalah sumber masalahnya. Kemudian yang kedua, bisa melihat dan mencontoh dari buku LKS. Ya, siswa bisa mencontoh karena kita tidak tahu dia mengerjakannya di rumah.
Kemudian yang selanjutnya, siswa lebih leluasa dalam mengerjakan PTS. Jadi waktunya lebih fleksibel, siswa bisa mengerjakan di rumah teman, di perpustakaan, di lapangan, dan di mana saja lah. Karena kita menggunakan media daring. Kemudian yang selanjutnya, kemampuan peserta didik dalam menggunakan IT di tempat kami masih rendah, ya. Bisa saja di daerah-daerah pedesaan atau di pelosok-pelosok. Jadi banyak sekali kita temukan siswa yang tidak bisa IT. Penyebabnya apa? Karena mereka tidak mempunyai HP, tidak mempunyai laptop, dan lain sebagainya. Nah, solusinya, bagaimana solusinya? 1. Penilaian tengah semester sebagai salah satu tes yang merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dijalani siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Jika hasil dari penilaian itu masih memiliki keseragaman yang tinggi, maka perlu ada evaluasi lebih lanjut. Nah, jika nilainya rata-rata sama atau rata-rata tinggi, kita perlu evaluasi kembali, kita ubah sistemnya, bagaimana caranya supaya apa yang menjadi target tujuan kita bisa tercapai sesuai dengan keinginan bersama. Kemudian yang kedua, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pihak sekolah menjelaskan tata cara pelaksanaan PTS daring. Jadi sekolah melakukan sosialisasi, bisa melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Nah, kemudian yang B, guru memberikan kopian peraturan dan tata cara mengerjakan PTS. Ya, membuat aturan lah ya begitu. Kemudian selanjutnya, guru harus menekankan kepada peserta didik agar serius dalam mengerjakan soal. Yang seperti ini saya pikir gampang lah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam pembuatan nilai akhir, guru harus lebih memperhatikan prinsip evaluasi, yaitu objektif penilaian, tidak subjektif atau memihak ke salah satu siswa. Jadi sebagai guru kita harus objektif, jangan subjektif. Misalnya kalau anak saudara atau anak yang kita sayangi di kelas, kita kasih soalnya duluan baru kita suruh kerjakan. Ya, memegang prinsip-prinsip guru lah. Ini banyak sekali saya tulis, nanti kalau Bapak Ibu butuh silakan download di link deskripsi video. Bisa di-download di link deskripsi ya Bapak Ibu. Nah, tapi ini adalah beberapa gambaran ya, hanya satu gambaran saja tentang cara mengerjakan tugas PBL supaya Bapak Ibu lebih mudah dalam mengerjakannya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau masih belum paham, bisa kita sharing bersama-sama di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.